Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Suara tangis ketakutan di awal tadi adalah suara seorang warga Belgorod yang ketakutan ketika menyadari bahwa di wilayahnya sedang terjadi perang. Video itu kemudian mendapatkan cibiran dari sisi Ukraina. Mereka mengatakan itu baru hari pertama. Di Ukraina sudah 15 bulan mengalami perang karena tentara Rusia. Jadi santai saja. Kurang lebih seperti itulah salah satu komentar netizen Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Belgorod? Dua kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Legion Freedom of Russia dan Russian Volunteer Corps atau RVC. Dua kelompok ini tiba-tiba muncul dan mengklaim telah membebaskan wilayah perbatasan Rusia-Ukraina, yaitu Belgorod. Rusia dengan cepat bereaksi dan kemudian menuduh kelompok sabotase Ukraina memasuki wilayah Belgorod dan melakukan serangan. Situasi tentu sangat tegang. Sebuah kelompok sabotase dan pengintaian dari Kementerian Pertahanan dan semua lembaga penegak hukum telah memasuki wilayah itu untuk melakukan misi tempur untuk melindungi negara kami, kata Gubernur Provinsi Belgorod, Vyacheslav Gladkov, seperti dikutip dari CNN, Senin 22 Mei. Setidaknya 8 orang sipil terluka dan sejumlah rumah rusak imbas serangan di perbatasan Rusia-Ukraina ini. Pemerintah Belgorod melakukan inspeksi ke desa-desa perbatasan untuk memastikan keamanan penduduk, kata Gladkov. Ia mengatakan sebagian besar penduduk meninggalkan wilayah Graivoron dengan transportasi pribadi. Graivoron adalah kota di Provinsi Belgorod yang menjadi pusat pertempuran antara dua kelompok penyerang melawan pasukan Rusia. Namun, pemerintah daerah juga mengirimkan bantuan bagi mereka yang tak punya kesempatan pergi sendiri. Pemerintah Belgorod menyiapkan bus-bus evakuasi untuk mereka yang tertinggal. Sejumlah sumber melaporkan, serangan ini juga menghantam markas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Keamanan Nasional Rusia yang berada di Provinsi Belgorod. Namun, pihak berwenang Rusia tak memberikan informasi apapun terkait hal ini. Kedua kelompok penyerang ini menyatakan telah membebaskan pemukiman di wilayah Belgorod. Lantas, bagaimana tanggapan Ukraina mengenai hal ini? Ukraina langsung membantah tudingan Rusia bahwa Kiev melancarkan sabotase ke wilayah Belgorod dengan mendukung kelompok anti-rezim Presiden Vladimir Putin itu. Perwakilan dari Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, Andriy Yusov, menegaskan bahwa dua kelompok itu bertindak secara independen. Kami bisa mengonfirmasi operasi ini dilakukan oleh warga Rusia, kata Yusov, seperti dikutip CNN, Senin 22 Mei. Dia mengatakan unit-unit itu adalah bagian dari pasukan pertahanan dan keamanan saat mereka berada di Ukraina. Ketika di Rusia, mereka bertindak sebagai entitas independen, bukan bagian atau perintah dari otoritas Ukraina, ujar Yusov. Penasehat Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, juga menegaskan pemerintah Kiev tak terlibat dalam serangan ini. Seperti yang mungkin sudah Anda lihat di beberapa media atau channel kesayangan Anda, terlihat bagaimana dua kelompok ini berhasil melakukan serangan di kota Graivoron. Terlihat bagaimana mereka berhasil mengambil sebuah BTR-80 dari kantor FSB setempat. Sebuah tank T-72 juga terlihat berhasil diambil oleh kedua pasukan ini. Entah tank itu berasal dari mana masih belum jelas. Sebuah helikopter mil Mi-8 Rusia juga dikabarkan berhasil dijatuhkan oleh Manpads dari kedua kelompok ini. Sementara itu, dari sisi Rusia, berdasarkan foto-foto publik yang dirilis, terlihat sebuah Humvee pasukan RVC berhasil diambil alih. Sebuah drone kamikaze juga terlihat nampak berhasil ditembak jatuh. Dan dikabarkan beberapa orang tentara yang mereka katakan sebagai pasukan sabotase Ukraina ini berhasil dilumpuhkan. Masih belum ada komentar resmi dari otoritas Rusia mengenai hal ini. Mungkin besok, Mang Igor akan menyampaikannya dalam briefing harian militer Rusia. Bagaimana pendapat Anda mengenai kejadian ini? Berikan komentar Anda.